memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tentunya dengan rahmat-Nya lah sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul kembali dalam rangka untuk mengikuti kegiatan webinar kita dengan tema praktik baik membuat perangkat ajar kurikulum merdeka terupdate Bapak Ibu yang diselenggarakan oleh komunitas belajar teras Gujana dari Kediri, Jawa Timur ya Ibu Kun ya, di bawah yang dinakodai oleh Ibu Kun Handayani pada malam hari ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk lebih berkahnya kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita terlebih dahulu untuk sama-sama menundukkan kepala sejenak untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama lagu wajib Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta diharapkan untuk bisa menyimak dengan duduk dalam posisi yang tegap dan sempurna ya Bapak Ibu. Silakan Ibu Kun untuk memutarkan lagu Indonesia Raya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, mari kita melanjutkan ke acara selanjutnya. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, pada malam hari ini kita tidak ada acara sambutan keynote speaker ya, Ibu Kun ya. Ibu Kun, jadi kita langsung ke materi ya Bapak dan. Oke, baik. Kita langsung saja ke pemateri yang pertama Bapak Ibu, yaitu Ibu Anizarita. Sebelum beliau melanjutkan materinya, izinkan saya untuk membacakan CV dari beliau Bapak Ibu ya. Izin saya share screen dulu buku ya. Bisa dilihat Bapak Ibu? Sebentar, saya stop kembali. Oke, sebentar Bapak Ibu ya, mohon maaf.
Bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah Sekali bisa, lagi. bisa. Oke, suara saya terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Jelas, Sangat Ibu. jelas. Baik, izin saya membacakan profil dari narasumber hebat kita yang pertama. Beliau bernama Ibu Ani Zarita, SPDSD. Beliau adalah guru kelas SDN 012 Kuala Terusan. Ya, mulia residen, Bapak Ibu ya. Nah, pengalaman beliau banyak sekali nih Bapak Ibu. Beliau adalah narasumber IKM Kabupaten Pelalawan, narasumber transisi PAUD SD Kemendikbudristek, narasumber berbagi praktik baik PMM, guru penggerak angkatan 7, penelaah aktif nyata BAT 1 dan 3, fasilitator daerah ya Bapak Ibu ya. CDPT RAPP, alumni Wardah Inspiring Teacher 2023, peserta program Guru Berkarya, Guru Binar 2024. Nah, tentunya yang mempersatukan di kami di sini ya Bapak Ibu yaitu penggerak bergema gelombang 1 Kemendikbudristek yang sekarang sudah berganti nama ya Bapak Ibu ya. Sekretaris Kombel Bertuah, BGP Riau, Koordinator Kombel Kabupaten Palalawan, Ketua Kombel, waduh banyak sekali nih. KGSDK 1 Pelalawan, kemudian Wakil Ketua Kombel 012 Kuala Terusan, Fasilitator Literasi Numerasi. Kemudian terakhir ada Koda, beliau fasilitator literasi numerasi SD Provinsi Riau, fasilitator Bhinneka itu baik. Ya, baik Bapak Ibu, demikian profil dari narasumber kita yang pertama. Langsung saja selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Ani Zarita untuk memaparkan materinya. Kepada Ibu Ani disilakan. Baik, terima kasih Bu Ulfa atas kesempatannya. Ini Bu Ulfa, nanti saya pakai dua device ya. Untuk nge-share saya pakai. Siap, siap Ibu Ani, siap, silakan. Oke, terima kasih. Izin menyapa Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam ini kita bisa sama-sama hadir di kegiatan rutin ya yang diadakan oleh Bukun di kegiatan Kombel ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Kombel sehingga kami bisa berbagi bersama Bapak Ibu guru hebat. Selawat beserta salam yang kita tukan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu pun ya sebagai PIC-nya ini kegiatan malam ini, teman sahabat hebat saya ada Bu Lili dan Bu Ulfa yang alhamdulillah sudah hampir 1 tahun lebih ya kita berkolaborasi mengadakan webinar bersama dan mudah-mudahan berjodoh bisa bertatap muka. Walaupun kemarin udah berjumpa nih dengan Bu Lili ya. Dan alhamdulillah ini materi kami yang bersama lagi untuk kolaborasi berikutnya tentang perangkat ajar. Baik Bapak Ibu hebat, pada malam hari ini kita akan membahas tentang perangkat ajar. Nanti saya Mereka kembali kain. Oh, dengar. Wih, suara saya terdengar jelas Bapak Ibu. Sangat jelas. jelas Mohon Ibu. izin Bapak Ibu yang belum mematikan apa namanya, tolong di mute dulu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, malam ini nanti kita akan membahas tentang perangkat ajar. Nanti materi konsepnya akan saya jabarkan tentang apa sih perangkat ajar, bagaimana cara membuatnya, dan nanti saya Bully akan menjelaskan langkah-langkah membuat perangkat ajarnya dengan cara mudah ya. Tentunya sekarang kita menggunakan AI ya. Akan lihat bagaimana sih cara membuat perangkat ajar yang sangat mudah. Bapak Ibu izin share screen. Masih mau jalan. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak Ani. Saya coba. Hmm.
Link mau tulis ah, kehadiran di mana ini? Baik, saya coba. Ini sebelum mulai kita ice breaking dulu ya. Ini malam apa hari Minggu menuju malam Senin. Biasanya Senin udah mulai ini ya, kegiatannya terasa sangat sangat berat untuk memulai Senin. Tapi kalau udah mulai Senin akan berlanjut hingga ke Sabtunya lagi untuk aktivitas yang padat. Oke, kita coba ice breaking dulu nih. Boleh Bapak Ibu tuliskan di kolom chat kira-kira ini saya ada ice breaking atau Chat, rekam bantunya. Oke, Bapak Ibu, boleh di mute dulu audionya. Bu Anissa masih mute. Ya, lanjut Bu Ani. Baik, Bapak Ibu, boleh dijawab nih di kolom chat, hewan apa nih yang paling sederhana? Saya mau cek dulu nih di kolom chat. Boleh ketikkan di kolom chat, Bapak Ibu. Belum ada yang respon. Saya tunggu. Wah, Bu Hartatik. Ini salah chat atau gimana? Oke, boleh Bapak Ibu? Ya, Hewan silakan apa? Bapak Ibu Silakan. untuk dijawab. Hewan Hmm, yang paling sederhana Bapak Ibu. Wah, kucing. Bu Hartatik jawabannya kucing, Bu Ani. Oke, itik Hewan ya. itik. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi yang lain Bapak Ibu, silakan. Kita pemanasan dulu ikan, Ada ayam, ikan, ada ayam. Ibu karena Suryani, ada semut. ayam, Wow, ayam, nyamuk. ayam, Beragam ya nyamuk. jawabannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita cek ya, kira-kira apa nih hewan yang paling sederhana. Tarang. Ah, belum mau dia. Apa Bapak Ibu? Luar biasa ala kadalnya. Oke, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, kira-kira nih, hewan yang punya saudara. Hewan apa yang punya saudara? Iya, Bu Rini, kita sambil refresh ya, Bu Rini, biar memotivasi kita buat malam ini. Itu Sekarang ada yang jawab nih, ada kupu-kupu ulat dia jawab. kupu Ibu ulat. Rini, OMG. Yang kedua nih, hewan apa yang punya saudara? Kira-kira hewan apa nih yang punya saudara? Ayo silakan Bapak Ibu. Kucing. Kucing, ayam, Ayam. Ada Bu Adelaide. Watik ayam. Sugar glider. Kelinci. Katak beradik. Katak beradik. Kayaknya udah ada yang jawab nih bener nih. Yuk kita iya Bapak Ibu. Ibu apa tadi ya? Jawab benar. Ada katak beradik katanya. Bu Retno. Bu Retno Anjarsari. Next kita pertanyaan yang terakhir. Nah, hewan yang cinta kebersihan. Hewan apa nih yang cinta kebersihan? Ayo Bapak Ibu, hewan apa yang cinta kebersihan? Sudah ada kami menjawab. Anjing, ikan sapu-sapu, kucing, semut, gajah kebersihan. Yang prihatin, gajah. Iya, kayaknya udah ketebak nih di Upah. Oke, kita cek ya. Luar biasa ini. Iya, gajah kebersihan. Terima kasih Bapak Ibu atas responnya. Semoga dengan ice breaking ini nanti bisa ini ya, memotivasi kita untuk nih tetap semangat menyimak materi malam ini. Dan tentunya nanti apapun materinya
bisa diimplementasikan di kelas kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, kita mulai perencanaan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, perencanaan pembelajaran ini kita tahu Bapak Ibu, apa sih gunanya dirancang untuk kita sebagai pendidik. Nah, jadi perencanaan pembelajaran ini dirancang untuk membantu kita sebagai pendidik dalam melaksanakan pembelajaran sehari-hari tentunya. Tentunya untuk apa? Untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan disusun berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Jadi kenapa kita guru, kita pendidik harus memiliki rencana pembelajaran agar pembelajaran yang kita laksanakan di kelas itu memang sesuai dengan alur tujuan pembelajaran dan tentunya mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Jadi di dalam menyusun rencana pembelajaran kita juga memiliki beberapa faktor ya dalam sebelum kita memulai dalam merancang pembelajaran atau membuat perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik yang berbeda. Ini faktor yang ini harus kita lihat Bapak Ibu. Ya, faktor ini harus kita lihat utamanya. Bagaimana di saat kita ingin membuat perencanaan pembelajaran, kita harus melihat peserta didik kita yang berbeda, yang beragam. Apalagi sekarang nih yang Bapak Ibu, kita di dalam kurikulum Merdeka memang diharuskan untuk melaksanakan atau proses pembelajaran itu memang yang berpihak kepada murid. Jadi bagaimana berpihak kepada murid? Tentunya sesuai dengan kebutuhan kita. Salah satunya adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini bisa kita lihat nih apa saja sih perbedaan-perbedaannya, keragamannya. Banyak ya Bapak Ibu. Misalnya saja dalam kesiapan belajarnya, misalnya minatnya, profilnya, itu salah satu mungkin yang buat ini ya peserta didik kita berbeda atau karakteristiknya yang harus kita lihat. Yang kedua mungkin dengan lingkungan sekolah. Nah, jadi sebelum membuat perencanaan pembelajaran kita sesuaikan dulu keadaan di sekolah kita sesuai nggak nih dengan yang saya rencanakan, bisa nggak ini dilaksanakan. Pokoknya ini adalah salah satunya adalah sarpras. Jadi apa yang kita rencanakan di dalam pembelajaran prosesnya, asesmennya harus disesuaikan dulu. Apakah sarprasnya mendukung untuk hal yang ingin kita rencanakan. Nah, kalau memang mendukung, maka perencanaannya mungkin bisa berjalan dengan lancar. Nanti takutnya kalau kita tidak melihat ini ya, mempertimbangkan faktor-faktor ini, yang ada nanti perencanaan kita tinggal rencana ya Bapak Ibu, karena tidak akan bisa terlaksana. Nah, oke Bapak Ibu, kita lanjut. Ini di dalam menyusun perencanaan pembelajaran, ini ada beberapa pertanyaan reflektif nih yang bisa membantu kita ya. Pertanyaan reflektif ini dengan model ini ya, Big Word Design dalam perencanaan pembelajaran. Jadi dengan kita merefleksikan pertanyaan, dengan merefleksikan diri melalui pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu kita untuk membuat suatu perencanaan pembelajaran yang tentunya nanti yang sesuai dengan kita, lingkungan, ataupun yang tadi sarprasnya, ataupun yang lain-lainnya Bapak Ibu. Ada 6 pertanyaan di sini. Yang pertama yaitu bagaimana dalam kita menyusun perencanaan tadi yang kita inginkan itu, bagaimana sih agar perhatian peserta didik ini senantiasa fokus dan mereka terus bersemangat sepanjang kegiatan pembelajaran tentu. Jadi di saat kita ingin menyusun perencanaan pembelajaran ini kita perhatikan bagaimana ya nanti perencanaan yang saya buat ini peserta didik saya itu bisa fokus tentunya, berfokus, semangat di dalam sepanjang kegiatan pembelajaran. Jadi terpikir ya nih, oh kira-kira kalau saya ceramah nih kira-kira kegiatannya bisa nggak ya bikin murid saya ini bersemangat ya, atau bisa nggak ya membuat murid saya kehilangan fokusnya begitu. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana saya ini sebagai pendidik tentunya bisa ya membantu setiap murid saya ini untuk memahami pembelajaran. Nah, di sini kita bisa lihat ini setidaknya kita di dalam membuat perencanaan pembelajaran perhatikan juga sedikit diferensiasinya. Walaupun tidak setiap waktu mungkin kita bisa
menyajikan ya pembelajaran yang berdiferensiasi, karena memang itu juga butuh effort ya Bapak Ibu ya, butuh kesiapan kita juga. Tapi di mana nanti setidaknya dengan strategi kita dalam membuat perencanaan ini, kita bisa membantu nih peserta didik kita dalam memahami pembelajaran. Yang ketiga ini bagaimana sih kita nih sebagai peserta didik bisa mendorong ya untuk melakukan refleksi, mempelajari kembali, memperbaiki, dan memperdalam konsep atau materi pelajaran yang telah mereka pelajari. Yang keempat, nanti kita bagaimana peserta didik dapat menunjukkan pemahaman mereka dan melakukan evaluasi diri yang berarti setelah materi ini. Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang nanti yang dapat mengarahkan kita membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai tentunya Bapak Ibu. Yang kelima, bagaimana nih saya sebagai pendidik bisa menyesuaikan langkah ataupun materi pembelajaran berdasarkan nih keunikan dan kebutuhan masing-masing peserta didik kita. Lagi-lagi di sini tercermin diferensiasinya. Yang terakhir mungkin bagaimana nih kita sebagai pendidik bisa mengelola pengalaman belajar yang mendorong peserta didik kita untuk menjadi pelajar yang aktif, mandiri. Jadi dari keenam pertanyaan reflektif ini Bapak Ibu bisa membantu kita menyusun perencanaan pembelajaran yang sesuai ya, yang bisa tentunya sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Yang jelas berpihak kepada. Oke, kita lanjut. Di dalam Big Word Design Bapak Ibu oleh Wijin dan Tigui, ini di tahun 2005, ini ada 3 ya. Jadi untuk mulai dengan mengidentifikasi apa yang ingin dicapai oleh peserta didik. Jadi kita mulai dalam mendesain pembelajaran ini atau mendesain perencanaan ini dengan mengidentifikasi dulu ya, apa sih hasilnya. Jadi bukan dari kegiatannya dulu, tapi hasilnya dulu, dari hasilnya dulu. Apa hasil yang ingin dicapai ataupun kompetensi apa sih yang harus dicapai oleh peserta didik kita. Setelah itu baru nanti Bapak Ibu kita turunkan ke dalam prosesnya. Jadi di sini juga materi apa yang akan diajarkan ya, tidak mulai dari materi Bapak Ibu, melainkan apa yang akan dipahami atau diaplikasikan oleh peserta didik kita. Yang ketiganya, tujuan pembelajarannya juga bukan sebagai ini ya, sekedar memahami konsep X atau langkah Y ya, melainkan hasil apa yang akan diperoleh peserta didik jika mereka memiliki pemahaman-pemahaman tersebut tentu. Di sini kita bisa lihat gambarnya Bapak Ibu dari perencanaan pembelajaran yang kita buat dengan menggunakan Big Word Design. Yang pertama misalnya, yang bisa kita lihat Bapak Ibu di sini ada yang pertama itu tujuan pembelajaran, apa yang mau dicapai. Misalnya kompetensi apa sih yang di tujuan pembelajaran ini yang mau dicapai? Jadi tujuan pembelajaran ini merupakan hasil penjabaran dari CP. Saya yakin dan percaya nih Bapak Ibu sudah memiliki CP terbaru. Boleh dong dicek nih, Bapak Ibu sudah memakai CP yang terbaru kah? CP yang tahun 2024. Boleh Bapak Ibu bantu di kolom chat? Belum? Mungkin kalau sudah diketikkan apa Bu Ani? Oke, Oh kalau belum, sudah. Oke, sudah. sudah ada yang jawab, ada yang sudah, ada yang belum. Alhamdulillah, tadi ada yang belum ya. Baik, nanti yang belum boleh nih diminta sama panitia atau sama ibu moderator kita. Ya, teman-teman saya sudah memiliki ini untuk CP yang terbaru ya Bapak Ibu. Jadi bukan diusahakan sih, memang harusnya kita sudah menggunakan CP yang terbaru di tahun ajaran 2024-2025 ini ya Bapak Ibu. Oke, nomor CP-nya sama ya Bapak Ibu 032, cuman di bulannya nanti. Nanti boleh kita bantu dengan panitia untuk Bapak Ibu mendapatkan CP yang terbarunya. Agar kita tidak salah yang menggunakan Bapak Ibu, CP terbaru juga lebih disederhanakan lagi Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya kalau kita udah tahu nih tujuan pembelajarannya apa yang dicapai nih kompetensinya ya, kompetensi dari peserta didik kita apa yang ingin dicapai. Maka selanjutnya baru kita ke assessment-nya, yang kedua ke assessment. Bukti peserta didik sudah mencapai tujuan pembelajaran ini. Jadi assessment
yang dapat membuktikan bahwa peserta didik sudah mencapai tujuan pembelajaran ini. Asesmennya ini banyak Bapak Ibu bisa kita lakukan ya. Tentunya asesmen akhirnya adalah asesmen sumatifnya. Tapi di prosesnya kita bisa melaksanakan asesmen formatifnya Bapak Ibu ya. Formatif kita bisa melihat apakah ketercapaian atau KTP dari tujuan pembelajaran ini memang tercapai untuk peserta didik kita. Dan selanjutnya baru kita masuk ke langkah pembelajaran. Nah, jadi kalau big word design ini Bapak Ibu terbalik, kita nentuin dulu nih asesmennya. Oh, nanti saya itu di TP ini misalnya kan apa ya kegiatannya. Saya paling ingat itu yang IPAS dulu ya di kelas 5 mensimulasikan sistem pencernaan pada manusia. Kita tahu tuh TP-nya mensimulasikan. Berarti kalau mensimulasikan tujuannya adalah murid kita bisa mensimulasikan sistem pencernaan pada manusia. Jadi kira-kira kalau udah mensimulasikan tujuan pembelajaran, apa nih asesmen yang sesuai? Kalau udah simulasi Bapak Ibu, kira-kira nih asesmen yang sesuainya itu apakah kita soal tertulis, apakah praktek? Boleh Bapak Ibu yang mau jawab langsung, boleh? Oke, ada yang mau jawab langsung Bapak Ibu? Kira-kira nih kalau mensimulasikan itu praktek, Bu Rifka. Oke, unjuk kemampuan. Baik, terima kasih atas responnya. Benar Bapak Ibu ya. Kalau sudah praktek, iya Bu Neneng. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau sudah namanya mensimulasikan, tentu kegiatannya adalah praktek. Jadi kita udah tahu nih asesmennya apa. Oh, berarti di sini di TP-nya ini kegiatan kita adalah praktek. Ya, praktek mensimulasikan sistem pencernaan pada manusia. Terus selanjutnya, setelah kita tahu asesmen yang akan kita lakukan, barulah kita masuk ke langkah pembelajaran. Nah, baru kita susun nih langkah-langkahnya. Oh, tadi kan tujuan pembelajarannya itu adalah mensimulasikan. Berarti kegiatan pembelajaran yang saya rancang dengan TP ini adalah nanti hasilnya itu adalah siswa bisa mensimulasikan sistem pencernaan makanan. Nah, di sini kita susun kegiatan pembelajarannya yang sesuai dengan asesmennya, sesuai dengan TP-nya tadi. Jadi ini sudah membantu nanti Bapak Ibu menyusun perencanaan pembelajarannya yang menggunakan Big Word Design. Jadi asesmennya dulu, baru menyusun langkah pembelajarannya. Ya, yang mungkin yang selama ini kita nyusun langkah pembelajarannya dulu, nanti terakhir baru asesmennya. Jadi kalau yang Big Word Design, kita ambil TP-nya, kita asesmennya kita susun dulu, baru kita membuat langkah-langkah pembelajarannya Bapak Ibu. Jadi di sini nanti akan tercapai ya Bapak Ibu, siswa bukan hanya paham konsep, paham langkahnya, tapi ini ya bisa memiliki pemahaman-pemahaman yang mendalam tentang TP tersebut. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ini dia Bapak Ibu proses yang dapat kita lakukan nih sebagai pendidik dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Yang pertama apa Bapak Ibu? Kita lihat bisa di kolom yang hijau. Kompetensi apa sih yang ingin dicapai? Nah, ini kompetensi bisa kita lihat pada tujuan pembelajaran yang telah kita turunkan dari CP. Yang kedua, apa yang harus diketahui dan dipahami? Yang harus dipahami. Nah, yang ketiga, apa tujuan pembelajaran ini relevan dengan situasi dan kondisi peserta didik? Ini juga kita harus perhatikan. Kita lihat di kolom yang orange, apa yang dimunculkan peserta didik ketika sudah mencapai TP ini? Apa yang dimunculkannya? Terus apa saja bentuk asesmen yang digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajarannya? Tadi seperti praktek, tentu kita mengukurnya dengan prakteknya, ke KTP-nya, di situnya kegiatannya unjuk kerja ya. Terus yang berikutnya di kolom biru, kegiatan seperti apa yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya kalau praktek di BPU, kegiatan apa? Misalnya dengan awalnya adalah konsep ya, bisa dengan menonton video, terus bisa membuat simulasi sistem pencernaan ini mungkin dengan bermain puzzle ataupun dengan ini ya, dengan langsung gitu misalnya membuat seperti apa kemarin ada saya buat dari kardus gitu ya, styrofoam apa seperti makanan yang masuk ke mulut itu melewati apa nanti masuk ke lambung ya.
Baik, Ibu Ratna, nanti materinya akan diberikan ke panitia ya. Terus langkah pembelajaran seperti apa yang membantu peserta didik untuk membangun kompetensi yang dituju. Jadi langkah-langkahnya nih, nah, langkah-langkahnya yang harus kita pikirkan. Bagaimana supaya langkah-langkah pembelajaran ini nanti bisa membantu peserta didik kita untuk mencapai atau membangun kompetensi ini berdasarkan before design tadi. Oke, yang selanjutnya Bapak Ibu, nah, langkah pertama yang harus diperhatikan apa sih? Langkah pertama yang harus diperhatikan, yang pertama, pahami dulu nih tujuan pembelajarannya. Pahami potensinya, konsep konten kuncinya yang harus dikuasai peserta didik. Jadi untuk memahami tujuan pembelajaran ini tentunya Bapak Ibu harus melihat ya atau mentelaah CP. CP nanti Bapak Ibu turunkan ke dalam tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran kita bisa lihat mana nih yang kompetensi, mana nih yang kontennya. Kompetensi itu adalah yang harus dicapai peserta didik. Kontennya ini yang harus materi yang akan diajarkan tentunya ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini yang harus kita lihat tujuan pembelajarannya. Jadi kalau saya menganalogikan gini Bapak Ibu, kitab suci kita gitu ya Bapak Ibu. Kitab suci kita sebagai guru, panduan kita sebagai guru selama setahun pembelajaran itu adalah tujuan pembelajaran. Jadi kalau kita guru sudah memegang tujuan pembelajaran, ya insya Allah sih pembelajarannya akan berjalan dengan lancar dan tentunya dengan perencanaan yang sesuai. Kalau sudahlah kita guru tidak memegang yang namanya ini tujuan pembelajaran yang kita udah analisa, yang mana kompetensi, yang mana konten, itu nanti pada akhirnya karena akhirnya kita akan bermuara ke rapor ya Bapak Ibu. Ini pernah kejadian Bapak Ibu ya, Bapak dan Ibu gurunya mengajar tidak berdasarkan tujuan pembelajaran ya, tapi berdasarkan buku. Apa hasilnya apa Bapak Ibu? Itu yang terjadi adalah di saat sudah pengolahan nilai yang diambil tidak sesuai dengan TP yang dimunculkan di dalam rapor. Itu sangat tidak sesuai. Nah, ini kasusnya Bapak Ibu ya. Ini yang pernah ditemui di lapangan. Jadi kita sebagai guru, tujuan pembelajaran ini adalah pedoman dasar kita dalam melaksanakan proses pembelajaran selama 1 tahun tentunya Bapak Ibu. Apalagi kita wali kelas misalnya, ataupun guru bidang studi, ini harus kita pegang Bapak Ibu. Jadi setidaknya dengan kita memiliki tujuan pembelajaran, saya yakin nih Bapak Ibu, Bapak dan Ibu guru hebat di sini, kita ini terkadang kalau sudah masuk kelas, itu muncul ide-idenya ya. Timbul ide-ide kreatifnya tanpa pembelajaran, tanpa dirancang, itu bisa terjadi kadang dengan tiba-tiba ya. Tapi apa yang terjadi kalau munculnya tiba-tiba tanpa perancangan yang matang, terkadang sampai di akhirnya itu nggak ketemu itu ya. Langkah kegiatannya, STEM assessment-nya terkadang tidak sinkron. Bapak Ibu, sekali lagi yang belum memiliki tujuan pembelajaran, masih belum terlambat, masih ada 1 bulan lagi Bapak Ibu, silakan ditelaah tujuan pembelajarannya, ya kompetensi apa yang ingin dimunculkan di situ, kontennya apa, materinya apa, jangan salah lagi dan jangan panduan utamanya bukanlah buku ya Bapak Ibu, tapi tujuan pembelajaran. Next, yang berikutnya strategi asesmennya bagaimana? Bagaimana kita mau mengukur nih tujuan pembelajaran ini tercapai dengan seperti apa? Tadi kita beri contoh adalah mensimulasikan sistem pencernaan pada manusia. Tentu kegiatannya, asesmennya adalah dengan praktek. Tentu di dalam prosesnya juga siswa, ini peserta didik kita, langkah-langkah pembelajarannya juga harus ada kegiatan prakteknya, misalnya tadi berikan LKPD gitu, siswa secara berkelompok membuat alat simulasi untuk sistem pencernaan, terus mereka mendemonstrasikannya di depan kelas. Jadi strategi asesmen inilah yang kita susun. Kita susun di mana? Kita susun ke dalam KKTP ya, kriteria ketuntasan KKTP. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, di asesmennya juga harus berdasarkan KKTP-nya agar sinkron antara tujuan, asesmen yang dilakukan, terus nanti ketercapaiannya di KKTP-nya bisa dilihat ya Bapak Ibu. Terus baru kita mendesain proses belajarnya.
karena kita udah tahu nih tadi tujuannya apa, asesmen kita udah tahu apa, lalu kita tentukan metodenya apa. Yang jelas menyusunnya secara urutan ya, mencari sumber materi yang membantu peserta didik menguasai kompetensi yang dituju. Misalnya Bapak Ibu nih pengen nih menggunakan diferensiasinya dengan model kooperatif, bisa ya, ada jigsaw, ada apa lagi itu banyak nih Bapak Ibu ya, bisa disesuaikan dengan metode-metodenya. Kalau misalnya apa nama model discovery learning, PJBL, bisa kita sesuaikan. Jadi ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu. 3 langkah ini dalam Bapak Ibu menyusun perencanaan sendiri ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Di dalam perencanaan pembelajaran di Panduan Kurikulum Merdeka, baik yang 2022 ataupun yang revisi terbaru, itu ada 2. Yang pertama ada namanya RPP. Jadi di Kurikulum Merdeka itu udah nggak ada RPP ya. Bapak Ibu, di dalam Kurikulum Merdeka juga masih ada RPP ya. Masih ada rencana pembelajaran. Pun lebih booming tuh modul ajar ya. Tapi RPP juga ada Bapak Ibu, lebih sederhana lagi. Di dalam RPP ini ada komponen minimumnya. Ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Nggak ribet kan Bapak Ibu? Nah, jadi nggak usah meribetkan diri ya Bapak Ibu. Nggak usah ditambah yang banyak-banyak. Memang sekarang kayak gini Bapak Ibu. Di saat kita membuat perencanaan pembelajaran, kita punya tujuan pembelajarannya. Kita udah tahu asesmennya apa. Terus kita sudah buat langkah pembelajarannya apa ya. Yang paling sederhananya Bapak Ibu yang pernah kami dapatkan dari tim kementerian ya, itu adalah skenario pembelajaran yang paling sederhana yang bisa kita gunakan sehari-hari. Tentunya sekali lagi kurikulum merdeka adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid ya, yang sesuai dengan kebutuhan murid. Rancang aja skenario yang sederhana, gak ribet lagi, harus berapa tuh, tebal 20 halaman ya, mulai dari penggunaan misalnya modul, target yang ingin dicapai, terus ada profilnya. Banyak pokoknya Bapak Ibu, mungkin kalau Bapak Ibu download di PMM pun masih menemukan itu ya. Nah, itu masih bisa dipakai, masih boleh. Tapi ini kita mempermudah kita ya. Karena kurikulum merdeka sekali lagi Bapak Ibu tidak meribetkan yang namanya administrasi ya. Kita hilangkan yang seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana mengatakan administrasi juga. Bagaimana guru memang bisa memenuhi kebutuhan belajar muridnya secara individu ya, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Bagaimana kita mendesain cara pembelajarannya itu yang memang sesuai dengan kebutuhan murid, nggak terlalu banyak yang diribetkan gitu ya. Nah, 3 ini saja Bapak Ibu sudah bisa kita punya tujuannya, langkahnya sesuai, dan asesmennya yang sesuai. Ini kalau RPP. Sekarang kita ke modul ajar. Di saat Bapak Ibu ya. Perbedaan antara modul ajar dan RPP ini tidak terlalu jauh ya Bapak Ibu. Di komponen itu terletak pada media pembelajaran. Kalau di modul ajar itu media pembelajaran. Jadi media pembelajaran ini yang dapat nanti membantu pelaksanaan pembelajaran. Dan biasanya nih Bapak Ibu, di modul ajar ini itu untuk hampir sama sih di RPP. Tapi kalau di RPP kebanyakan kita, kalau pengalaman saya nih dari dulu, kita membuat RPP itu untuk 1 kali pertemuan, kadangnya 2 kali 30 p gitu. Kalau sementara di modul ajar ini memang untuk satu tujuan pembelajaran itu kan ada beberapa pertemuan terkadang ya, ada beberapa JP. Jadi kalau modul ajar itu sesuaikan ajar itu sampai selesai satu tujuan pembelajarannya. Ada beberapa kali pertemuannya. Itu baru bisa dikatakan modul ajar komplit. Itu memang redaksi dari tim PMM sendiri ya Bapak Ibu. Ya kan? Karena saya pernah ingin menjadi kontributor perangkat ajar nih. Saya sampaikan di satu tujuan pembelajaran itu saya baru menyelesaikan rencana pembelajarannya untuk satu pertemuan gitu. Dan itu satu pertemuan itu kan bisa 3 atau 2 JP Bapak Ibu. Sementara alokasi waktu tujuan pembelajaran itu adalah sekitar 6 JP. Berarti harus seandainya di 1 kali pertemuan itu saya 3 JP, berarti harus ada 2 kali pertemuan di dalam modul ajar itu Bapak Ibu.
urut dia, Bapak Ibu, runtun dia sampai nanti di hasil akhirnya itu ada asesmen sumatifnya. Itu yang katakan si pihak PMM untuk kontributor perangkat acara. Itu kalau kita menjadi kontributor. Tapi kalau Bapak Ibu mau menggunakan sehari-hari, ya boleh seperti ini saja ya. Dan modul ajar ini juga Bapak Ibu pedoman juga sih, panduan untuk kita bisa berbagi kepada teman-teman dengan langkah-langkah yang rinci dan runtun, teman-teman bisa menggunakan tanpa harus kita menjelaskan lagi. Ini perbedaan antara RPP dan modul ajar. Dua-duanya bisa digunakan ya Bapak Ibu, bisa digunakan. Jadi silakan pilih mana yang Bapak Ibu ingin gunakan untuk perencanaan pembelajaran sehari-hari yang akan Bapak Ibu rencanakan. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah melihat seperti ini ya. Di modul ajar tuh komplit, ada sekitar kalau tidak salah saya ini ada 15 ya. 15 item mungkin yang harus dibuat di dalam modul ajar. Ini tidak salah Bapak Ibu ya, tidak salah. Yang ini tadi ini adalah revisi terbaru di 2024. Yang ini kita jumpai di pada komponen modul pada ini ya, pedoman pembelajaran asesmen pada tahun 2022. Memang ini tertera di dalam panduan. Ada identitas, kompetensi awal atau kompetensi prasyarat, P3-nya, sarprasnya, target peserta didiknya, model pembelajarannya lengkap, ada TP-nya, assessment, pemahaman bermakna, pertanyaan pembantik, baru kegiatan pembelajarannya, refleksinya, lampirannya ada LK-nya, pengayaan, bacaan, dan ini yang Bapak Ibu yang membuat modul ajar kita itu sampai kadang 20 lembar, 30 lembar ya Bapak Ibu. Nah, terkadang ini saya juga pernah mendapat pengawas saya melakukan observasi, dan dia mendapati ada guru yang menggunakan modul ajar. Karena modul ajar ini nggak dibuat sendiri ya, diadopsi dari PMM, entah dari mana, entah dari internet, itu sampai item yang sebanyak 15 ini dia nggak ngerti Bapak Ibu ya. Sampai ditanya hal yang termudah aja, target peserta didik itu apa, kata pengawasan, dia nggak bisa menjelaskan. Karena memang rencana pembelajaran orang lain atau modul orang lain tanpa dipahami dulu. Jadi ini memang membuat berpikir juga ya Bapak Ibu, besar juga ini effortnya ya, harus diselesaikan kalau menyelesaikan modul ini. Dan itu memang sudah disampaikan, untuk membuat modul ini tidak bisa satu hari Bapak Ibu selesai, karena kita pasti harus revisinya dulu, melihatnya dulu. Makanya sesuaikan saja RPP yang sederhana atau modulnya yang sederhana, terus dengan skenario juga boleh Bapak Ibu ya, tidak ada masalah. Yang penting tujuan pembelajaran, asesmennya, terus langkah-langkahnya itu sesuai. Oke, kita lanjut. Bapak Ibu, apa suara saya masih terdengar jelas? Sangat jelas, Bu. Lanjut. Oke, makasih Bu Ulfa. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Ini di dalam modul ajar, dalam kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, ini memang ditujukan untuk membantu kita nih sebagai peserta didik ini untuk bisa mengajar secara fleksibel tentunya dan kontekstual ya. Jadi tidak dibebankan lagi secara administrasi ya Bapak Ibu. Jadi dengan adanya modul ajar ataupun RPP, ini bisa membantu kita untuk mengajar secara tentunya. Dan tidak selalu menggunakan buku teks pelajaran. Jadi modul ajar dapat menjadi pilihan lain atau alternatif strategi pembelajaran. Jadi nggak boleh dong kita menggunakan buku teks pelajaran, boleh Bapak Ibu jika memang buku tersebut bisa mengakomodasi kebutuhan belajar atau kebutuhan belajar peserta didik kita dan sesuai tentunya dengan karakteristiknya atau keragamannya. Ini ada beberapa. Jadi apa sih yang harus kita pertimbangkan dalam ingin membuat modul ajar, misalnya rencana pembelajaran? Pertama, jadi untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran tertentu, jadi apakah kita ini merujuk pada RPP dan buku teks saja sudah cukup, atau perlu menggunakan modul? Ini kita sendiri yang telah Bapak Ibu. Kayaknya dengan buku yang disediakan pemerintah ini kayaknya sesuai deh, TP-nya, terus
langkah-langkah pembelajaran yang ada di buku gurunya ini sesuai deh eh, dengan apa namanya, dengan TP-nya gitu, dengan kebutuhan peserta didik saya. Kalau itu memang sudah sesuai, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu menggunakannya. Tidak masalah, tidak ada larangan Bapak Ibu menggunakan buku guru yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Tidak ada halangan, yang tidak ada ini ya Bapak Ibu, tidak ada aturan yang tidak boleh menggunakan itu. Namun kembali lagi, apakah di saat kita menggunakan buku teks tersebut sudah sesuaikah dengan kondisi sarpras, kondisi peserta didik kita, lingkungan peserta didik. Kalau itu memang sesuai, silakan dipakai. Bapak Ibu, silakan dipakai. Yang jelas, perhatikan TP-nya sesuai, langkahnya sesuai, asesmennya sesuai. Ya, jadi kalau sudah sesuai, silakan pakai buku teksnya. Tidak perlu Bapak Ibu menggunakan modul ajar. Jika membutuhkan modul ajar, apakah dapat menggunakan modul ajar yang telah disediakan? Disediakan di mana Bapak Ibu? Nah, jadi kalau mau nyari-nyari disediakannya di mana, biar lebih yakin Bapak Ibu, jangan nyari yang di internet bebas. Memang banyak sih Bapak Ibu, tapi sejauh ini yang saya lihat itu kalau di internet itu biasanya kebanyakan Bapak Ibu itu dari buku guru juga yang diturunkan ke dalam modul ajar, ya. Dari buku guru yang dikeluarkan pemerintah itu diturunkan ke dalam modul ajar. Jadi kalau pengen lebih bervariasi, lebih sesuai dengan apa namanya yang ada diferensiasinya ataupun yang lebih aktifnya, itu bisa dilihat di PMM tentunya Bapak Ibu ya. Sekali lagi di PMM. Di PMM ada menu perangkat ajar, Bapak Ibu bisa melihat di situ. Dan mungkin, ya mungkin karena tahun ini kan CP kita, TP kita ini kan direvisi nih. Jadi ada beberapa modul ajar yang terbaru itu biar tidak sesuai lagi. TP-nya ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai. Jadi kita memang harus lebih ini untuk menelaahnya saat kita menggunakan modul ajar di PMM, kita ingin modifikasi, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita tentunya. Ya, Bapak Ibu, jadi jangan ketiplek ya, ambil modul ajarnya di PMM, terus langsung digunakan tanpa melihat dulu nih langkah pembelajarannya sesuai nggak nih, yang terutama TP-nya sesuai nggak, nah, karena kita kembali lagi, TP kita sekarang adalah TP terbaru, jadi kita harus sesuaikan dulu modul ajar yang kita ambil adalah sesuai dengan TP yang terbaru. Ini Bapak Ibu ya pertimbangannya ya dalam kita membuat perencanaan pembelajaran. Pertama, kita itu merujuknya pada RPP atau buku teks. Nanti misalnya tidak terakomodir, kita menggunakan modul ajar. Apakah modul ajar harus buat sendiri? Kalau Bapak Ibu merasa tidak mampu untuk membuat modul ajar sendiri, karena lama loh Bu, susah loh buatnya, harus berpikir banyak panjang nih. Sementara pembelajaran harus dilaksanakan. Silahkan cari di PMM yang lebih akurat atau boleh saling sharing dengan teman atau boleh sepertinya kalau di cerita praktek baik itu ini ya, saya boleh tanya nih Bu Lili atau Bu Ulfa, kalau di cerita praktek baik itu biasanya sudah Iya, ini ya. silakan Bu Ade. Oke, Bu Ulfa, ini kalau di cerita praktek baik itu biasanya udah ini belum, udah tersajikan seperti langkah-langkah pembelajaran belum ya? Oh, harusnya sih ada. Ada ya? Iya, Nah, iya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ulfa. ya sama-sama. Jadi kalau memang di modul ajarnya nggak cocok nih, nggak sesuai, oh cari di cerita praktik baik, ceprak ya, cerita praktik baik. Nah, di situ banyak bisa juga diadopsi Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah diribetkan lagi Bapak Ibu untuk perangkat ajarnya. Pilih yang sesederhana mungkin, yang fleksibel, yang kita bisa menerapkannya di kelas sesuai dengan kebutuhan murid kita. Nanti nih teman saya nih, sahabat saya Bu Lili akan memandu Bapak Ibu bagaimana membuat perencanaan yang mudah tentunya dengan teknologi yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu ini dalam kita sebagai pendidik nih memiliki keleluasaan untuk memilih, memodifikasi contoh-contoh perencanaan pembelajaran yang tersedia ya, bisa juga atau dikembangkan sendiri sesuai dengan konteks, kebutuhan dan karakteristik peserta didik kita.
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya izin share screen yang lain. Saya mau melihatkan sedikit. Ini saya stopkan dulu. Saya mau melihatkan ini ya. Ini mau perencanaan pembelajaran yang memang ada di panduan pembelajaran dan asesmen di tahun 2024. Ini ada beberapa panduan. Ternyata Bapak Ibu, ya, jika kita mau meliterasi lagi diri kita di dalam panduan dan asesmen ya tahun 2024 yang revisi itu lengkap sekali Bapak Ibu ya. Ini salah satu contoh pelaksanaan pembelajaran SD yang saya ambil pada lampiran. Ini nanti Bapak Ibu bisa jadikan kalau ingin apa di saat diobservasi ataupun saat Bapak Ibu saya pengen coba nih bikin perencanaan pembelajaran sendiri, nggak mau modifikasi, mau coba, bisa ini nanti Bapak Ibu ambil contohnya di panduan pembelajaran dan asesmen yang revisi tahun 2024. Di sini sangat sederhana Bapak Ibu bisa lihat di sini. Oke. Di sini yang RPP-nya ya. Identitasnya seperti biasa, ada instansi, jenjang, fase, alokasi waktunya, matematikanya. Di sini sepertinya alokasi waktunya 6 JP, jadi tidak untuk satu pertemuan. Nah, ini ada tujuan pembelajarannya, ya. Ada tujuan pembelajarannya. Ini mungkin gambaran singkatnya tentang apa sih yang akan dilakukan pada perencanaan pembelajaran ini. Ini langkah-langkah pembelajarannya di sini, di panduan ini, langkah-langkah pembelajarannya dimulai dari asesmen awal ya. Pertemuan pertamanya mungkin asesmen awal. Terus setelah dapat hasil dari asesmen awal, pendidiknya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, disinilah langkah-langkah pembelajaran dilakukannya. Dan yang terakhir adalah apa? Asesmennya. Tadi asesmen awal, asesmen formatifnya disusun di sini. Karena ini beberapa pertemuan ya Bapak Ibu, rencana pembelajaran ini tadi disusun dari asesmen awal dulu, ya masuk ke pertemuan berikutnya adalah baru tindak lanjut dari asesmen awal tersebut. Ada rubrik penilaiannya. Jadi ini udah jadi satu rencana pembelajaran Bapak Ibu, ya. Nggak terlalu ribet, nggak terlalu banyak ya. Nah, dan ini ada yang untuk SMP juga sama. Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, ada pertemuan. Ini kita lihat alokasi waktunya ada 8 JP. 8 JP ini berapa kali pertemuan? Di sini ada pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, 3 kali pertemuan. Ini juga ada dia melakukan asesmen awal dulu dengan pertanyaan formatif, terus asesmen formatif, ada refleksi dan juga ditambahnya, ya ini ditambah oleh peserta refleksi guru dan peserta didik oleh Bapak Ibu ya. Untuk SMA juga ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajarannya, asesmennya, ya. Jadi di panduan ini Bapak Ibu itu sangat lengkap, bisa Bapak Ibu jadikan contoh untuk membuat perencanaan pembelajaran. Baik Bapak Ibu, cukup sekian untuk materi dari saya. Dan kurang saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, nanti akan kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Dan kurang saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada, izinkan saya untuk berpantun ya untuk Ibu Ade Zarita. Iya, Bu, Iya, Pak. jangan lupa cakepnya Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Kota Banjar, Cakep. pulang-pulang membawa berita dari kerabat. Ya, Cakep. terima kasih materinya tentang perangkat ajar bersama Ibu Ani Zarita yang hebat. Baik Bapak Ibu, luar biasa pemaparan materi dari Ibu Ani Zarita, di mana tadi Ibu Ani Zarita sudah menyampaikan beberapa poin, di antaranya bagaimana kita membuat langkah-langkah dalam menyusun perencanaan pembelajaran, di mana di dalamnya kita dituntut untuk memahami sebelumnya tujuan dari pembelajaran, strategi asesmennya, komponen apa saja yang ada dalam RPP maupun modul ajar, beserta contoh tadi Bapak Ibu ya,
mohon Bapak Ibu untuk bersabar. Jika ada pertanyaan, kita disimpan dulu ya Bapak Ibu ya. Kita akan buka sesi tanya jawab setelah disampaikannya materi kedua oleh Ibu Liliana. Jadi mohon izin Bapak Ibu, sebelum dilanjutkan ke materi kedua, narasumber kita yaitu Ibu Liliana Tangguh. Izinkan saya untuk membaca profil dari beliau. Beliau adalah guru di SMA Negeri 3 Biak, Papua, Bapak Ibu. Beliau adalah guru penggerak Angkatan 1, pengajar praktik Angkatan 8 dan Angkatan 10, penggerak bergema juga, narasumber berbagi praktik baik IKM, guru konten kreator dari Papua, mentor master trainer, dan Google Certified Trainer. Demikian profil singkat dari Ibu Liliana. Untuk materi selanjutnya, waktu kami persilahkan kepada Ibu Liliana. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Ulfa. Suara saya jelas ya? Soalnya ini Ya, sangat jelas Bu. Sudah lanjut Bu. ya, terima kasih. Izin saya akan melanjutkan materi, namun sebelum itu izinkan saya menyapa Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Izin Bapak Ibu sekalian, saya tidak berlama-lama ya. Saya akan berbagi materi, kemudian langsung ke praktiknya. Ya, mungkin materi yang saya bagikan ini mungkin sudah Bapak Ibu pernah sih mendapatkan. Ini ya. Ya. Jadi malam ini tugas saya adalah berbagi praktik baik untuk pembuatan. Ya, jadi untuk membuat perangkat ajar yang kita pilih malam ini yaitu membuat modul ajar. Ya, izin apakah sudah tampil? Bu Lili. Sudah. Iya, sudah. Silakan lanjut. Saya perbesar ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Malam ini kita mau belajar untuk mempersiapkan rencana pembelajaran kita dengan menggunakan AI. Dan kalau AI itu sendiri saya sebenarnya sudah banyak sih. Sudah banyak AI yang bisa kita pakai untuk pembelajaran inovatif. Tapi malam ini kita mencoba menggunakan Gemini atau biasa Bapak Ibu sebut dengan Gemini ya. Saya menyebutnya Gemini karena memang cara membacanya ya Gemini seperti itu. Ya, Gemini ini merupakan salah satu fitur dari Google ya, salah satu fitur yang ada di dalam akun Google Bapak Ibu masing-masing. Jadi dia nggak perlu di-download, cukup kita cari di dalam akun kita. Ya, nah kemudian izin ya saya akan skip ada beberapa slide yang akan saya skip. Ya. Perlu sedikit kita pahami AI dalam kehidupan kita sendiri ya. Apalagi kita guru ya. Saat ini guru ini sudah banyak yang menggunakan AI dalam pembelajaran setiap hari. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari kita menggunakan AI, bahkan di dalam proses pembelajaran kita juga sering menggunakan AI. Nah, di sini teknologi kecerdasan buatan ya atau artificial intelligence ini sudah membuat banyak perubahan di dalam kehidupan kita. Jadi ini seperti terjadi loncatan teknologi, gitu. Jadi nanti kita lihat bagaimana sih AI itu di dalam kehidupan kita. Nah sebenarnya si AI itu sebenarnya sudah lama ya. Mungkin kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita sudah menggunakan atau sudah terbiasa dengan AI. Cuman kita tidak sadar oh ternyata AI itu yang seperti ini, gitu. Jadi saya berikan contoh. Seperti ketika kita membuka Facebook ya, contohnya kita membuka Facebook, kemudian kita di dalam ketika kita scroll di dalam beranda kita, kemudian akan terbaca ada iklan gitu. Nah begitu kita membuka iklan, itu akan terbaca bahwa oh kita menyukai salah satu benda, misalnya saya ada iklan yang lewat itu misalnya bedak misalnya. Nah
ketika saya membuka iklan itu, maka akan ke belakang itu nanti selanjutnya akan terbuka iklan-iklan yang sama seperti itu. Jadi dia membaca algoritma eh, apa sih yang kita sukai seperti itu, apa yang membuat kita tertarik. Nah, itu akan ditampilkan selanjutnya di halaman atau beranda Facebook kita, contohnya. Nah, kemudian AI itu apa? Atau artificial intelligence itu apa? Nah, di sini adalah ilmu yang mengajarkan mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia. Jadi hanya meniru ya. Jadi bukan menggantikan ya. Jadi bukan menggantikan cara berpikir manusia itu sendiri. Tetapi AI ini nanti akan membaca bahwa oh seperti ini cara berpikir akun. Nah, misalnya kita mau masuk dengan atau login dengan salah satu akun, maka dia akan membaca bahwa oh akun ini seperti ini yang dia inginkan. Ini yang sering dia tanyakan dan itu akan terbaca. Makanya ketika kita sering menggunakan AI itu semakin lama ya, semakin sering kita gunakan, maka semakin spesifik jawaban-jawaban yang kita dapatkan ketika kita bertanya ke AI-nya. Nah, sistem AI ini diajarkan dan dilatih menggunakan program komputer yang belajar dan beradaptasi. Jadi semakin sering kita pakai, maka AI juga akan beradaptasi dengan kita ya. Salah satu hal yang harus kita ingat bahwa AI tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian, pengetahuan, ataupun kreativitas seorang pendidik, kita sebagai guru. Tetapi AI dapat menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman belajar mengajar kita. Nah, ini yang perlu kita ingat. AI tidak mengganti, tetapi AI ini adalah alat bantu, Bapak Ibu. Alat bantu bagaimana kita menemukan atau mencari sesuatu yang bisa kita pakai untuk pengalaman proses pembelajaran yang lebih inovatif atau menarik. Ini saya skip dulu. Ya, jadi perlu kita ingat bahwa di dalam AI itu sendiri tidak, istilahnya gini ya, apa yang kita dapatkan dari AI itu jawabannya tidak 100% betul. Nah, disinilah inilah adalah peran kita sebagai guru untuk melihat apakah hasil yang sudah dikeluarkan oleh AI ini memang betul-betul sesuai atau benar ya. Ya, jadi ketika kita mendapatkan pembelajaran atau informasi dari AI itu, satu hal yang harus kita lakukan yaitu check and recheck. Apakah sudah akurat atau belum. Nah, hindari menggunakan informasi sensitif termasuk data siswa. Nah, ini ada nanti prom ya, prom yang akan kita isikan ke fitur Gemini itu sendiri atau Gemini ini. Nah, Bapak Ibu, kita membuat modul ajar nanti ini menggunakan Gemini atau Gemini. Di sini nanti akan membantu kita untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas. Jadi sistemnya ini seperti kita ngobrol ya, ngobrol dengan mesin. Kita akan ngobrol dengan apa ya, teknologi yang canggih. Nah, nanti dari sana hasil obrolan kita nanti akan menghasilkan modul ajar yang akan kita mau buat. Oke, di sini saya skip karena ini nanti kita praktekkan ya, langsung dipraktekkan saja. Ini juga nanti akan dipraktekkan, saya coba cek. Nah, ini satu yang penting ya. Prom ini adalah bisa kita bilang soulnya atau jiwanya dari Gemini. Nah, prom ini adalah penentu apakah kita menemukan atau mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan kita, gitu. Jadi prom ini adalah instruksi atau pertanyaan yang diberikan atau yang dimasukkan, yang kita masukkan ke dalam sistem untuk melakukan satu tindakan atau memberikan satu tanggapan. Nah, di sini konteks AI dan teknologi, prom ini sering digunakan untuk memberikan instruksi. Jadi prom bisa kita sebut sebagai instruksi, gitu. Prom juga bisa kita sebut sebagai resep ya. Jadi ketika kita memberikan resep, saya mengambil contoh ya, koki. Ketika koki membuat masakan, semakin detail,
resepnya, maka semakin bagus juga hasilnya. Begitu pula dengan prompt. Jadi semakin detail apa yang kita instruksikan, maka semakin detail pula atau lebih makin bagus juga hasil yang kita dapatkan. Nah, prompt ini penting karena prompt ini adalah apa yang akan kita masukkan ke dalam. Jadi semakin bagus berarti hasilnya juga semakin sesuai dengan keinginan kita. Nah, ada 5 komponen yang selalu diminta sebenarnya untuk prompt yang efektif ya, untuk menghasilkan yang terbaik. Tetapi ada 3 yang memang wajib. Jadi yang pertama yaitu persona. Jadi di sini kita meminta AI-nya kita ini untuk bertindak seakan-akan sebagai satu peran. Jadi contohnya di sini adalah Anda adalah sebagai guru IPA kelas 7 SMP yang fokus pada pendidikan kontekstual. Nah, ini adalah peran dari AI-nya yang kita minta. Instruksinya adalah Anda sebagai guru IPA. Nah, kemudian apa tugas dari peronnya ini, personanya? Tugasnya itu adalah membuat 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang pengurangan limbah makanan. Ini contoh ya. Ini tugas yang diberikan kepada si AI-nya. Nah, kemudian format atau nadanya. Nah, ini yang dimaksudnya adalah hasil dari instruksi tadi apakah dibuat di dalam tabel atau dalam struktur atau dalam bahasa teks saja seperti itu. Kemudian ada konteks kemudian di sini ada contoh ya, ada prompt dasar, ada prompt efektif. Prompt dasar ini tentu hasilnya beda kalau kita masukkan misalnya 1 kalimat saja. Kita memberikan perintah kepada Gemini-nya, buatlah 2 aktivitas diskusi kelas yang sangat menarik untuk membahas polusi di kota Jakarta. Nah, kalau hanya ini yang kita masukkan, tentu beda hasilnya ketika kita memasukkan prompt yang efektif tadi. Jadi misalnya kita masukkan Anda adalah sebagai guru IPA kelas 7. Nah, sini sudah ada personanya. Kemudian buat 2 kegiatan. Kemudian yang ketiga, buat formatnya terstruktur dan terorganisir. Harus ada judul, ada subjudul. Jadi di sini sudah sangat lengkap. Gitu. Nah, konteksnya bagaimana? Proyek ini ditujukan untuk kelas 8 sekolah menengah di Jakarta. Nah, ini kita menemukan ada tempat di sini ya. Konteksnya ini adalah di Jakarta. Berarti nanti dia akan menyesuaikan bagaimana proyek tentang polusi di kota Jakarta. Nah, kemudian juga di sini konteksnya bahwa siswa di sekolah tersebut ini sangat termotivasi dengan contoh-contoh kontekstual ya. Nah, kemudian ada yang terakhir contoh. Ini bisa juga kita masukkan. Contohnya adalah berikan topik diskusi yang relevan dengan isu yang sedang hangat. Misalnya kurangnya jumlah pohon di Jakarta. Iya. Untuk Gemini-nya sendiri, pembelajaran inovatifnya ini kita bisa menggunakan desain rencana pembelajaran. Ya, jadi ini kita akan membuat modul ajarnya atau draft materi pembelajaran, kemudian merancang rubrik penilaian, membuat assessment, dan lain sebagainya. Gitu. Ini contoh-contohnya. Ini nanti kita coba ya. Di sini sudah ada prompt efektifnya. Sudah ada prompt yang sudah lengkap. Terdiri dari 5 komponen prompt efektif. Ini dalam bentuk slide. Yang diminta di sini formatnya adalah bentuk slide ya. Jadi nanti ketika sudah jadi, kita tinggal pindahkan ke Google Slide. Atau mau dipindahkan ke PPT, PowerPoint juga bisa. Ya, mungkin ini saja kita coba. Ya, jadi bisa untuk apa ya, praktek juga. Baik, kita coba untuk praktek ya. Izin Bapak Ibu, saya mau tanya dulu ya. Saya stop share dulu.
Eh, Bapak Ibu saya mau bertanya, tolong ya tolong komentarnya. Saya ingin tahu apakah Bapak Ibu yang hadir dalam di dalam Zoom ini sudah pernah menggunakan atau membuat modul ajar menggunakan AI. Yang sudah pernah menggunakan, tolong ketikkan 1, yang belum boleh ketikkan 2. Jadi yang sudah pernah membuat modul ajar menggunakan AI. Oke, Ibu Neneng sudah, Ibu Neti sudah, Ibu Rifka belum, Pak Ali belum. Ini kayaknya imbang nih, 2, 2, 2, 1, 1, 2. Baik. Oke. Ya, sepertinya imbang ya, masih ada juga yang belum, tetapi lumayan banyak juga yang sudah, yang belum ya, banyak yang, lebih banyak kayaknya yang belum, lebih banyak yang 2. Baik, Bapak Ibu. Oke, saya mau tanya lagi, Bapak Ibu, apakah sudah pernah menggunakan Gemini? Jadi dalam membuat apa saja, jadi tidak harus ke modul ajar. Apakah sudah pernah menggunakan Gemini atau Gemini? Kalau pernah, silakan ketik pernah. Kalau belum, berarti belum. Silakan pernah. Oke, belum. Pernah, sudah, belum. Hanya sebatas mengelola info pada gambar. Berarti sudah ya, berarti sudah pernah menggunakan. Pernah. Baik, terima kasih responnya Bapak Ibu. Saya melihat masih banyak yang belum pernah menggunakan Gemini ya. Ya, terima kasih. Saya mencoba masuk ya, mengakses. Kalau Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan atau sering menggunakan Gemini, mungkin bisa mengikuti ya. Nah, yang belum, ini memang sih sebaiknya langsung dipraktekkan biar lebih jelas gitu, supaya ketika terkendala kita bisa bahas sama-sama. Izin berbagi layar lagi. Iya, saya tutup dulu ya, karena ternyata teman-teman masih ada juga yang belum. Baik. Eh, Bapak Ibu, ketika kita masuk atau mau mengakses fitur Gemini itu sendiri dari Google, boleh langsung ke Google-nya itu sendiri ya. Jadi ketika kita sudah masuk di tampilan layar awal Google, itu di pojok kanan atas ada tombol aplikasi Google. Ya, jadi titik 9 ini namanya tombol aplikasi Google. Nah, di tombol ini ada fitur-fitur yang bisa kita gunakan atau free kita pakai untuk mengakses Google itu sendiri fiturnya. Jadi di situ ada Classroom, ada Google Docs, ada Google Sheet, Google Slide. Nah, di situ ada satu fitur yang gambar atau logonya, ikonnya itu berbentuk seperti bintang ya. Jadi seperti apa nih sih? Kayak bintang juga sih. Ya. Jadi kita klik di situ, Bapak Ibu. Jadi Gemini itu sendiri fiturnya sama seperti Google Slide. Jadi dia free. Kita masuk ke dalam tombol aplikasi nanti sudah muncul. Nah ini kalau belum muncul, kadang ada juga ya fiturnya tidak muncul. Kalau fiturnya tidak muncul, silahkan di scroll ke bawah, paling bawah. Kalau tidak muncul ya, baru Bapak Ibu klik More from Google Workspace, Marketplace. Nanti kalau klik ini, nanti baru Bapak Ibu cari lagi Gemininya ada di mana dia punya logonya. Tetapi dia itu free ya, free untuk diakses. Tetapi rata-rata saya lihat teman-teman itu sudah ada kok, sudah tampil di depan. Karena fitur Gemini ini atau Gemini ini fitur yang baru. Kalau dulu itu namanya Google Bard. Ya, jadi namanya Google Bard, sekarang
ganti dengan Gemini. Oke, silakan langsung diklik Gemini-nya atau Gemini-nya. Tampilan awal akan seperti ini, Bapak Ibu. Ya, dia masih polos. Nah, di sebelah kiri ini ada ini karena saya sudah sering menggunakan akan tampil history. Jadi ada beberapa pencarian-pencarian yang ada di sini ya, yang sudah pernah saya pakai. Nah, kemudian untuk memulai, silahkan Bapak Ibu langsung ketik saja di sini. Ini contoh ya. Kalau tadi ketika saya bertanya ada yang sudah ternyata mengolah gambar. Ini kalau mau ngupload image. Nah, sekarang kita mau mencoba ya. Saya mencoba satu pertanyaan sederhana dulu. Ya, sebelum kita masuk membuat modul ajar ya. Nah, saya mencoba bertanya ke Gemini-nya. Ini kan AI ya. Apa yang dimaksud dengan modul ajar? Ini misalnya. Nah, maka secara otomatis AI-nya ini akan mengenerate jawaban dari pertanyaan kita, gitu. Nah, modul ajar di sini dari jawaban dari Gemini-nya sendiri adalah sebuah perangkat pembelajaran yang dirancang secara lengkap dan sistematis untuk memandu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Modul ini berisi panduan lengkap mulai dari tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, media yang akan digunakan, hingga asesmen penilaian yang akan digunakan. Nah, ini lengkap ya. Jadi walaupun yang kita tanyakan itu adalah pengertian dari modul ajar, ternyata secara otomatis Gemini juga akan mengenerate jawaban-jawaban yang mirip atau nyambung dengan modul ajar itu sendiri. Nah, ini seperti ini. Nah, keuntungan menggunakan modul ajar buat guru ini apa, buat siswa apa. Nah, gitu ya. Nah, ini contoh ya. Misalnya kita jawaban kita ini pertanyaan kita ini mau diedit. Misalnya, oh ini pertanyaan saya kurang lengkap. Nah, silahkan disorot, pertanyaannya disorot, nanti akan muncul ikon atau lambang seperti pensil. Nah, ini boleh diklik. Bapak Ibu boleh klik, kemudian diedit kembali. Diedit kembali. Apa yang dimaksud dengan modul ajar? Boleh lagi kita tambah misalnya. Modul ajar dan berikan contoh ya misalnya. Kita mau tambah pertanyaannya. Ini berarti kita edit pertanyaan. Ini prompt-nya. Ini prompt ya atau perintah yang kita berikan. Ini misalnya. Oke, kalau kita sudah edit perintahnya atau prompt-nya, tinggal di-update. Nah, di sini dia tambah ya. Contohnya, ini sudah ada tambahannya. Contoh dari modul ajar. Nah, seperti itu ya. Bapak Ibu nanti sambil dipakai Gemini-nya, sambil dibuat ya, dipraktekkan. Nah, di sini komponen utama modul ajar ini bahkan sudah ada ditambahkan. Ini komponennya, gitu. Bahkan ada perbedaan modul ajar dengan RPP. Nah, baik. Ini contoh ya dari prompt yang sederhana. Sekarang kita mau mencoba membuat modul ajar, Bapak Ibu. Tadi ada 4 komponen yang komponen dasar yang harus ada di modul ajar itu sendiri. Jadi di dalam modul ajar itu wajib ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkahnya, ada asesmennya, dan ada media. Tetapi kadang di sekolah kita itu sering diminta modul ajar yang lengkap gitu. Nah, tadi kan sudah ada elemen-elemennya, komponennya apa saja sih kalau yang lengkap? Oh, di situ maunya ada profil pelajar Pancasilanya, kemudian ada pertanyaan pemantiknya, ada pembelajaran bermaknanya. Nah, seperti itu kadang ya yang diminta oleh pimpinan. Nah, boleh Bapak Ibu. Jadi sebenarnya 4 komponen tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Anizarita itu sudah tepat. Tetapi kadang kita merasa lebih lengkap lagi, lebih enak begitu. Kelihatannya lebih mudah dipahami ya. Boleh. Jadi kita tambahkan elemennya, silahkan. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat
kita akan mencoba membuat pertanyaan selanjutnya ya. Kita akan meminta Gemini-nya itu membuat satu modul ajar. Nah, ini sih sebenarnya bisa kita lanjutkan di bawah untuk memberikan prompt-nya. Boleh. Tapi kalau Bapak Ibu mau membuat di chat yang baru, boleh. Silahkan diklik saja di sebelah kanan, sebelah kiri ini, paling atas ada tanda plus, kemudian new chat. Ya, jadi itu saja diklik. Maka nanti yang sudah kita buat itu tidak hilang Bapak Ibu, dia ada di sebelah. Nanti kalau mau dibuka lagi silakan dicari di history-nya ya, ada di sebelah kiri. Di sebelah kiri nanti ini semua bisa diklik kembali. Nah, sekarang kita mau mencoba membuat yang versi lengkap ya. Saya izin tadi kalau kita mau ketik prompt-nya mungkin agak lama, jadi saya sudah membuat satu prompt yang cukup lengkap ya, berdasarkan yang dipaparkan oleh Bu Anissa Rita. Ada modul ajarnya itu lengkap dengan komponen-komponennya. Nah, seperti ini. Oke, di sini Anda adalah seorang guru matematika. Jadi personanya adalah Anda seorang guru matematika di SMP negeri di sini dibilang di Indonesia. Mungkin bisa kita persempit lagi. Di mana? Kalau tadi di contohnya Jakarta. Ini boleh. Kemudian menggunakan kurikulum merdeka. Prompt-nya masih lanjut. Buatlah modul ajar dengan topik aljabar. Berarti ini guru matematika ya. Dengan topik aljabar untuk kelas 7 SMP. Ini berarti yang diminta adalah kontekstual dengan kota Pekalongan. Ini contoh ya. Sekarang Bapak Ibu boleh mengganti konteks yang kontekstualnya itu di mana letaknya boleh. Nah, kemudian buat formatnya dengan dalam struktur yang jelas dan terorganisir, ada judul, subjudul dan format lainnya. Nah, di sini yang ada hanya judul, subjudul, format lainnya. Tetapi saya mencoba menambahkan dengan menggunakan komponen yang cukup lengkap di sini. Bahkan di sini ada refleksi. Ada refleksi peserta didik dan pendidik. Kita coba masukkan dari prompt ini. Jadi boleh prompt-nya kita ketik dulu di Word supaya besok-besok bisa dipakai lagi, nanti tinggal diganti. Kita tinggal ganti mata pelajarannya atau isinya. Kita paste di sini atau tempel di sini, kemudian kita tinggal submit atau kirim ya. Nah, ini adalah hasil generate dari Gemini-nya. Nah, di sini modul ajar judulnya Aljabar Menjelajah Kota Pekalongan. Nah, tentu ini bisa diganti ya ketika kita sudah ekspor dia, ini bisa diedit. Nah, kemudian di sini diberikan judul modul, silakan diganti kalau misalnya kurang sesuai. Kemudian mata pelajarannya matematika kelas 7 di semester 1. Nah, penulisnya nanti tinggal diedit nama. Kemudian tahun ini masih dituliskan tahun 2023, Bapak Ibu bisa ganti dengan 2000 tahun sekarang. Nah, ada kompetensi awal, ada profil pelajar Pancasila ini karena memang kita minta di awal. Tetapi kalau misalnya hanya menggunakan 4 komponen yang utama, berarti akan ditampilkan juga seperti demikian. Nah, ini cukup lengkap ya, sudah ada profil pelajar Pancasilanya, kemudian ada sarana dan prasarananya, ada target peserta didik. Nah, ini ada model pembelajarannya. Ini ada model pembelajaran yang sudah ditampilkan di sini. Kemudian komponen inti masuk. Ada tujuan pembelajaran, asesmennya, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik sudah ada, dan kegiatan pembelajarannya. Kegiatan pembelajaran juga sudah dibuat dalam 4 pertemuan. Nah, ini juga bisa kita request di dalam prompt-nya tadi di awal. Apakah kita maunya 2 pertemuan saja atau mungkin 1 pertemuan, itu bisa diatur di prompt-nya ya ketika kita memasukkan instruksinya. Kemudian di sini ada refleksi. Ini penting ya, refleksi peserta didik dan guru. Gitu. Nah, di sini juga AI-nya sudah memberikan contoh kegiatan pembelajaran kontekstual. Ini sudah ada contoh kegiatannya. Nah, ini saya mengambil contoh ya. Saya kemarin
karena salah seorang guru di sekolah saya sakit, ya. Jadi ada pengalihan untuk sementara karena izin berobat sekitar 2 minggu. Jadi saya ini diminta untuk mengajar sementara, memegang sementara kelas mata pelajaran mulok. Nah, sementara selama ini saya tidak pernah mengajar mulok. Nah, di sini saya mencoba membuat bagaimana contoh kegiatan pembelajaran yang kontekstual saya sesuaikan. Kemudian di sini juga kita bisa meminta dibuatkan contoh kegiatan pembelajarannya yang berdiferensiasi. Ini tadi di promnya nggak ada ya, saya nggak masukkan. Tapi Bapak Ibu nanti ketika mau membuatnya silahkan di request kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi misalnya. Nah ini, jadi ketika kita kepepet, ini boleh dipakai contoh kegiatan pembelajaran. Ini ketika saya melakukan pengimbasan luring juga di salah satu sekolah yang cukup jauh dari kota ya di tempat saya. Karena kekurangan guru sehingga salah seorang guru yang pegang mata pelajaran agama itu terpaksa mengajar PJOK, Penjas. Nah, ketika saya memperkenalkan Gemini ini, Pak gurunya langsung bilang, Mbak, ini Ibu kalau misalnya seperti ini sudah sangat memudahkan gitu. Jadi ketika memegang CT-nya, ada bukunya, sudah itu bisa sangat membantu. Dia bilang ini sudah sangat membantu karena memang di sana karena jauh dari kota kekurangan tenaga di sana. Nah, kemudian ada pertanyaan seperti ini ya. Ingin menambahkan hal lain, jadi ini seperti kita bercakap-cakap dengan mesin ya, tetapi ini sangat kontekstual, Bapak Ibu. Jadi ingin menambahkan hal lain, di sini dia katakan, saya bisa membantu memberikan contoh soal yang spesifik atau mengembangkan ide atau untuk kegiatan pembelajaran lainnya. Nah, ini ditanyakan seperti ini oleh AI-nya. Terus bagaimana? Nah, apakah mau dilanjutkan percakapannya? Bisa, Bapak Ibu bisa langsung saja. Ingin menambahkan hal lain, saya nah tinggal dijawab saja di bawahnya. Iya. Tolong dijelaskan, tolong ditambahkan. Bisa juga seperti itu. Jadi kita seperti berbicara dengan manusia ya. Padahal ini kita berbicara dengan mesin. Iya. Tolong ditambahkan. Supaya apa? Supaya lebih spesifik, supaya lebih jelas. Tinggal di-submit, dikirim. Nah, nanti di sini secara otomatis juga dia akan menjawab hampir sama seperti manusia. Tentu, nah, ini jawabannya. Dengan senang hati saya akan bantu menambahkan beberapa ide untuk memperkaya modul ajar aljabar Anda. Oke. Nah, di sini sudah diberikan contoh topiknya ya, seperti ini. Nah, ini ada. Jadi sudah sebenarnya sangat memudahkan ya, Bapak Ibu. Kita sudah tidak ada alasan lagi untuk berkata bahwa administrasi ini sangat membebani, sudah tidak ada alasan lagi karena ini sudah sangat membantu. Tetapi memang ini tidak menjadikan kita menjadi malas untuk berpikir ya. Tadi saya katakan di awal bahwa apa yang ditampilkan ini adalah hasil dari mesin gitu. Jadi jangan sampai kita menelan mentah-mentah informasi yang disampaikan. Tentu kita harus cek and recheck dulu, ini sudah betul tidak, ini sesuai tidak. Jadi seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Ya, jadi mungkin dari saya untuk praktiknya itu saja. Ibu Ulfa, mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, nanti kita bisa sharing. Demikian dari saya. Silakan saya kembalikan ke Ibu Ulfa. Baik, luar biasa. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Liliana Tangguh dengan materinya yang luar biasa, di mana beliau sudah memaparkan bagaimana mudahnya membuat perangkat ajar Bapak Ibu dengan memanfaatkan teknologi, yaitu berupa Gemini AI. Ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya kepada dua narasumber hebat kita untuk raise hand atau bisa mengetikkannya di kolom chat ya Bapak Ibu. Atau mungkin yang di YouTube bisa dituliskan, akan kami bacakan nanti untuk disampaikan kepada narasumber kita. Silakan Bapak Ibu
jika ingin ada yang ditanyakan, silakan untuk Raisen. Atau bisa diketikkan di kolom chat juga Bapak Ibu. Materi kita malam hari ini sangat menarik Bapak Ibu. Saya kira sangat membantu kita sebagai guru untuk bagaimana membuat perangkat ajar ya dengan mudah tentunya. Baik, sudah ada yang Raisen, mohon izin. Ini tertulis ibunya user gitu. Mohon izin perkenalkan diri Ibu berasal dari daerah mana. Silahkan untuk bertanya mau ditujukan kepada Ibu Lili atau Ibu Ani Jarita sama saja. Silakan Ibu. Masih di mute Ibu, mohon untuk dibuka dulu mikrofonnya. Iya, iya, Ya, silakan Bu. ya. Nama saya Bu Eli dari Nganjuk. Saya mau bertanya kepada Bu Liliana, untuk form yang modul ajar lengkap tadi, untuk diulangi kembali Bu, karena saya itu baru tahun ini IKM kurikulum Merdeka dan saya masih belum paham 100%. Sama, Bu. Ya, jadi untuk diulangi lagi ke formnya tadi. Sehingga saya kalau membuat modul ajarnya untuk per tujuan pembelajarannya bisa lengkap. Itu. Terima kasih. Bagaimana Bu? Bu? Kok enggak keluar? Oke, boleh silakan. Terima kasih pertanyaannya Ibu. Kita akan memberikan kesempatan kepada kedua narasumber kita untuk menjawabnya. Silakan Ibu Ani Zarita terlebih dahulu mungkin untuk menjawab pertanyaannya. Silakan. Baik, Bu. Tadi tentang ini ya. Tentang Double, Bu. Izin double Bu Ani suaranya. Device-nya mungkin salah satu di off-kan suaranya. Oke, Lanjut. Masih ini ya? Masih Bu, masih menggema Bu. Sebentar. Baik, sudah Bu Lili? Bu, masih ya? masih. Oke, sudah. Kenapa masih menggema? Oke, seperti saya jawab. Oke, saya jawab yang di sini. Bu Ani, Bu. Baik, Bu Ulfa, saya jawab. Oke, baik silakan. Tadi kalau tidak salah saya ini Ibu apa tadi? Ibu Eli. Bu Eli. Ya, bertanya tentang pembuatan perangkat ajarnya. Iya. Iya. Baik. Jadi Ibu kalau untuk membuat, maaf ya Bu, saya off cam karena di handphone kayaknya suaranya ini ya trouble ya. Baik, kalau untuk di kurikulum Merdeka untuk membuat perangkat ajarnya itu per tujuan pembelajarannya ataupun misalnya per pertemuan itu kita bisa lihat misalnya di RPP nih. Kalau di RPP kita bisa menggunakan 3 komponen. Ada tujuan pembelajarannya, langkah pembelajarannya, sama asesmen. Ya. Itu kalau untuk RPP. Kalau untuk modul ajarnya, kita tambah 1 dengan media pembelajarannya. Jadi bagaimana kita memulai membuat perencanaan. Seperti yang tadi kita
identifikasilah dulu bagaimana kebutuhan peserta didik kita, terus bagaimana karakteristiknya atau keberagamannya, lingkungannya tentunya, sarplasnya. Misalnya Bu Eli, guru apa ini Bu Eli? Mohon maaf. Guru kelas 6. Guru kelas 6. Ya. Iya, guru kelas 6. Misalnya Bu Eli ingin materi di kelas 6 ada tata surya kalau nggak salah ya. Iya, ada. Iya, misalnya Bu Eli ingin membuat pembelajaran yang kreatif atau menyenangkan ini ya, yang membuat peserta didiknya aktif. Jadi Bu Eli lihat dulu di tujuan pembelajarannya itu apa kompetensinya. Kompetensinya itu bisa kita lihat dari sini, dari KKO-nya ya. Misalnya ada yang peserta didik dapat mengidentifikasi gitu. Peserta didik dapat menentukan. Nah, jadi kata kerjanya itu ya, itulah yang kita jadikan kompetensinya. Nah, jadi apa kompetensi yang ingin dituju atau yang dicapai dari tujuan pembelajaran itu. Kalau kita udah dapat kompetensinya itu, baru nanti Bu Eli susun misalnya, kayak tadi misalnya kalau mengidentifikasi, mungkin mengidentifikasi itu bisa kita bawa ke ini ya Bu Eli ya, ke apa namanya, penilaian pengetahuan aja mungkin ya, penilaian tertulis, bukan pengetahuan, maaf, tertulis. Jadi Bu Eli untuk mengukur ketercapaiannya bisa asesmennya misalnya dengan tes tertulis ya. Nah, jadi buatlah tes tertulisnya nanti, terus baru disusun langkah-langkah pembelajarannya, kegiatannya seperti apa saat mengidentifikasi, entah itu mereka berkelompok, atau mereka kerja mandiri, ataupun ada kegiatan-kegiatan seperti apa namanya, kayak ini ya, walking gallery, pokoknya mana yang menurut Bu Eli dengan kegiatan itu selain pesertanya aktif, terus nanti tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai. Nah, di situ sudah selesai tuh Bu Eli membuatnya. Mungkin kita yang fokusnya Bu Eli setelah kita tujuan pembelajaran yang kita udah tahu nih, kita fokuskan ke asesmen sama langkah-langkahnya. Biasanya kalau kita udah tahu asesmennya ini, makanya kenapa kita disajikan tadi materi big word design gitu ya. Membuat asesmennya dulu, baru kita membuat langkah-langkah pembelajarannya. Itu untuk di kurikulum Merdeka Bu Eli. Sama aja Bu Eli. Pokoknya buat skenario pembelajaran yang sesederhana mungkin, yang memang bisa mengakomodir kebutuhan murid kita, apa kebutuhannya sesuai dengan keragamannya, begitu Bu Eli. Menurut saya seperti itu Bu Eli. Dan yang saya untuk sementara ini saya yang masih agak bingung itu untuk TP diubah ke TP itu kan untuk fase C itu kan kelas 5 dan kelas 6. Nah, untuk TP-nya itu untuk pemisahan untuk antara kelas 6 dan kelas 5 itu gimana, Bu? Baik, ini kalau teknis yang kami lakukan di sekolah bagaimana memisahkan mana nih lahannya kelas 5, mana lahannya kelas 6. Yang jelas kami lakukan adalah kolaborasi tentunya. Kita duduk bersama antara kelas 5 dan kelas 6. Cara mudah yang kami lakukan biasanya Bu Eli, ini yang kami lakukan di tahun ini ya, yang di tahun ini. Kalau kemarin kami tuh masih mikir, ini masuk materi kelas 5 nggak ya? Di kurikulum 2013 kemarin ini masuk nggak ya? Nah, jadi kalau sekarang caranya karena kita udah sama-sama punya pasangan ya, kelas 1 udah sama kelas 2, 3 sama 4, 5 sama 6, kita pakai buku pedoman yang ada yang sama pemerintah, yang kurikulum Merdeka pemerintah. Kita duduk bersama, kita buka TP, CP-nya dan yang sudah kita turunkan ke TP, terus kita buka buku panduannya, terus kita lihat di situ. Itu cara termudahnya ya Bu Eli yang udah kami terapkan dan itu sesuai. Di situ kami lihat misalnya di IPAS, ini di IPAS kelas 3 ya, contohnya di IPAS kelas 3. Di IPAS kelas 3 itu ada siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan, kan materi TP-nya sama nih kelas 3, kelas 4. Ternyata siklus hidup hewan itu kita lihat ada di bukunya kelas 3. Terus pelestariannya ada di buku kelas 4. Nah, jadi di TP itu dibagi 2 ya.
yang satu kompetensinya di kelas 3, yang satu di kelas 4. Karena kan satu TP itu kan kadang beberapa kompetensi dan beberapa kontennya juga, materinya juga. Jadi kuncinya Bu Eli, duduk bersama dengan guru kelas 5. Cara termudahnya tips dari kami yang sudah kami terapkan untuk awal nih ya, karena kalau kita memikir bolak-balik buku 2013 kadang susah juga. Kita kan masing-masing sudah punya buku dari pemerintah nih. Kalau yang belum ada bisa lihat di CB ya, itu ada lengkap buku pemerintah. Kita telaah saja buku itu. Oh, ternyata ini dia ada di buku kelas 3. Berarti ini materinya kelas 3. Nah, dan ini ada di kelas 4. Berarti ini materinya kelas 4. Itu tipsnya Bu Eli yang udah kami terapkan. Dan tahun ini alhamdulillah ya. Jadi sudah tahu. Misalnya seperti IPAS nih Bapak Ibu yang guru kelas 3. Untuk bab pertama itu nggak perlu diajarkan. Itu bab pertama di buku IPAS ya. Di kelas 3 itu tidak ada di dalam TP yang terbaru. Langsung ke bab 2. Bab 3-nya kalau nggak salah juga nggak ada. Langsung ke bab 4 dan ke bab 5. Nah, jadi kalau kita menggunakan buku yang masih baru nih, sulit kadang untuk membuat skenario pembelajarannya, RPP-nya, kita bisa gunakan buku guru itu. Dan jelas harus telaah dulu bukunya sesuaikan dengan TP-nya. Begitu Bu Eli. Baik, terima kasih untuk jawabannya Ibu Ani. Bagaimana Ibu Eli? Saya kira jawaban dari Ibu Ani cukup jelas Ibu Eli ya. Semoga bisa menginspirasi dan bisa diimplementasikan di sekolah Ibu. Ya, sekali lagi terima kasih ya Bu. Baik, Saya untuk selanjutnya. mau tanya lagi ke Bu Liliana. Ya, bagaimana Ibu? Bu Liliana, saya mau tanya untuk membuat modul ajar yang di Gemini AI. Oke, siap. Untuk form yang lengkap tadi, modul ajar yang lengkap tadi. Promnya ya. Oke, baik. Ya. Izin Ibu Lili, sekalian mungkin nanti bisa disambung dengan pertanyaan dari kolom chat yaitu Ibu Lili ya. Izin bertanya, jika dari Ibu Isah Kurniasi, jika kita menggunakan template di Gemini, apakah ada batas maksimumnya? Terus yang berkaitan dengan usia ini ya, ada di bawahnya juga dari Pak atau Ibu nih, Ganis. Gemini, apakah bisa digunakan untuk siswa atau tidak? Silakan Bu Lili. Iya, terima kasih Bu Ulfa. Saya izin menjawab ya untuk Ibu Eli. Jadi ada prompt yang lengkap ya. Saya coba mengcopy prompt yang sudah saya buat tadi. Nanti saya kopinya ke chat ya. Nanti Bapak Ibu boleh ambil, kemudian tinggal diganti dengan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi saya berikan contoh prompt yang lengkap. Nanti hasilnya tidak akan jauh berbeda ya Bapak Ibu. Saya coba copy. Oke. Ya, itu ada contoh prompt. Silakan nanti Bapak Ibu tinggal mengedit apakah ganti mata pelajarannya, terus jenjangnya. Kemudian kalau mau disesuaikan dengan konteks wilayahnya, silakan karena di prompt-nya ini menggunakan contoh Pekalongan. Kemudian untuk komponen yang ada di modul ajarnya saya kira sudah lengkap. Di bawahnya malah saya tambahkan lagi lampiran LKPD, pengayaan dan remedial, bahan bacaan, dan glosarium. Jadi silakan di-copy contoh prompt-nya dan dipastekan atau ditempel di Gemini-nya. Nanti Ibu Eli boleh. Bisa di-copy nggak ya? Bapak Ibu bisa ya? Iya, karena Harusnya bisa Bu Lili. ya. Jadi nanti tinggal diganti saja. Nanti di-copy, kemudian di-edit. Tinggal ditempel di Gemini-nya. Gitu sih caranya. Oke, terima kasih Pak Herlianto. Saya mencoba menjawab yang di atas. Jika kita menggunakan template di Gemini, apakah ada batas? Ini mungkin maksudnya fitur ya. Kita menggunakan fitur Gemini, apakah ada batas maksimumnya? Iya, Bapak Ibu, sampai saat ini saya menggunakan akun Belajar ID dan sudah sering menggunakan Gemini ya. Apalagi ketika fitur ini baru launching ya, baru keluar, itu saya dalam sehari itu bisa menggunakan Gemini itu sangat banyak pertanyaannya. Satu pertanyaan nanti kemudian akan berkembang dan pakai, dan ya sampai sekarang sih belum berbatas sih.
Tetapi memang versi Gemini ini ada yang versi berbayar ya, yang biasa kita pakai, yang saya pakai sekarang. Tetapi ada juga versi yang pro atau advance gitu. Jadi itu tentu saja berbeda. Ketika kita menggunakan yang premiumnya, istilahnya dia yang premium. Itu hasil dari apa? Hasil dari promnya itu sendiri itu lebih apa ya? Dia lebih cepat ya hasilnya. Kemudian di sini juga dia pengkodeannya lebih bagus, kemudian lebih banyak apa ya, menggunakan gambar, kemudian ada kodenya, sudah bisa coding ya, kemudian ada teks. Nah, kemudian juga kalau yang pro itu dia merespon itu lebih cepat dan lebih akurat seperti itu. Nah, kemudian dia terintegrasi dengan produk Google lainnya seperti Gmail, Google Docs dan lain-lain. Gitu. Jadi memang ada sih bedanya. Ada bedanya antara yang versi gratis dengan yang advance atau yang pro. Tetapi kalau kita sih untuk guru untuk saat ini cukup lah, saya pikir cukup menggunakan yang versi yang gratis itu sudah cukup ya, karena saya lihat ini sudah lengkap kok di dalamnya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, apakah Gemini ini memang tidak bisa dari Bapak atau Ibu ya, Ganies. Apakah Gemini nggak bisa digunakan untuk peserta didik? Soalnya saya pernah mencoba peserta didik untuk menggunakan Gemini, ternyata muncul tulisan belum cukup umur atau tidak bisa mengakses. Ya, jadi memang Gemini ini diperuntukkan untuk untuk orang yang berusia 18 tahun ke atas. Jadi ketika kita mendaftarkan satu akun, tentu ada kita menjawab pertanyaan-pertanyaannya termasuk tanggal lahir. Nah, di situ yang kedetek bahwa oh ini masih siswa, apalagi ketika kita mengaksesnya pakai akun belajar. Nah, akun belajar ID itu kalau misalnya dia masih SMP gitu, misalnya SMP belajar ID tentu tidak akan bisa masuk gitu. Nah, kadang ada juga yang mengakali dengan menggunakan akun Gmail biasa. Tetapi ya saya sampai saat ini belum pernah sih menggunakan akun biasa ya. Ini selalu menggunakan akun belajar ID. Jadi ya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya untuk penggunaan AI, mungkin kita bisa mengarahkan siswa untuk menggunakan ChatGPT atau mungkin yang dari Microsoft itu Copilot ya, Microsoft Copilot sih kalau nggak salah ya, produk AI itu kan ada banyak. Nah, kalau dari Google itu yang Gemini. Ya, mungkin pertanyaan yang ada, mungkin itu saja ya Bu Ulfa. Terima kasih Bu Lili, jawabannya cukup mewakili apa yang ditanyakan oleh Bu Eli ya. Terima kasih sekali lagi untuk pertanyaannya, begitu juga kepada narasumber hebat kita, terima kasih. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Silakan Bapak Ibu untuk raisen jika masih ada yang ingin ditanyakan. Kita masih ada waktu sekitar 11 menit Bapak Ibu. Ada yang menanyakan link absen, insya Allah akan segera kami share ya Bapak Ibu. Timnya Ibu Kun Handayani, mohon itu link absen, apakah link daftar hadir maksudnya apakah sudah ada atau belum? Ada yang menanyakan. Baik Bapak Ibu, masih adakah yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita? Saya cek terlebih dahulu, kalau di kolom chat rupanya belum ada ini ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu supaya lebih efektifnya materi yang disampaikan oleh para narasumber kita bisa langsung sambil dipraktekkan ya Bapak Ibu ya, terutama dalam penggunaan Gemini untuk membuat perangkat ajar. Ini tentunya sangat membantu kita semua Bapak Ibu ya, karena kalau kita lihat apa yang dipaparkan oleh narasumber kita sangat-sangat simpel dan praktis ya Bapak Ibu ya. Sangat membantu kita sebagai guru tentunya. Nah, ini Ibu La Ali.
Baik. Menurut saya, kalau tujuan mensimulasikan, maka metodenya tidak sesuai jika digunakan praktek. Ini tanggapannya. Oh ya, mohon izin. eh, Selain itu ada yang bertanya juga. Nanti Ibu Korea, silakan Ibu Anazirata, Ibu Ani mungkin eh, memberikan sedikit tanggapan. Menurut saya, kalau tujuannya mensimulasikan, maka metodenya tidak sesuai jika digunakan praktek. Seperti itu pertanyaan. Apa komentarnya di kolom chat? Oke, baik Ibu. Kalau misalnya tujuan pembelajaran yang mensimulasikan tidak sesuai dengan praktek, maka kalau menurut Ibu tidak sesuai, boleh dicari apa yang sesuai dengan kira-kira bukan praktek atau apa kira-kira yang nih memang untuk sampai ke tujuan pembelajaran itu asesmennya sesuai. Boleh nih misalnya kira-kira apa yang Ibu La Alibai. Kira-kira kalau menurut Ibu apa ini? Selain misalnya tidak praktek, boleh direkomendasikan? Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Bapak, Maaf, silakan Bapak. Bapak ya, Bapak. Ya. Tadi kan saya mendengar paparan di awal tadi, itu katanya kalau tujuan pelajarannya mensimulasikan sistem pencernaan manusia. Lalu dia menggunakan metode praktikum. Yang saya tahu yang namanya simulasi itu kan hanya memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya. Hanya menggambarkan apa yang sebenarnya. Sementara praktik justru dia itu menyatakan apa yang ada pada teori. Jadi kalau simulasi kemudian metodenya pakai praktek itu bagi saya itu tidak connect ya. Harusnya siswa itu disuruh silakan anak-anak simulasikan bagaimana metode pencernaan. Artinya di situ bukan mempraktekkan metode pencernaan, tapi menunjukkan bahwa bagaimana sih metode pencernaan manusia. Misalnya beberapa anak mengambil peran masing-masing dari sistem pencernaan yang ada, lalu diberikan peran, oh kamu sebagai ini, kamu sebagai ini, lalu bagaimana proses jalannya makanan di situ, gitu. Jadi itu bukan praktek kalau menurut saya, tapi unjuk kegiatan, Kak, gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali masukannya. Boleh Pak Ali, mungkin kalau saya kemarin yang dipraktekannya itu adalah membuat alat untuk mensimulasikannya. Makanya untuk KKTP-nya saya itu masuknya ke praktik. Simulasinya memang di TP-nya itu membuat alat peraganya dulu untuk bisa disimulasikan. Ya. Kalau seperti tadi yang Pak Ali katakan bisa itu simulasinya dengan bermain peran misalnya kan seperti satu anak ini menjadi ini sama dengan kita bermain dengan ini ya rantai makanan seperti itu kan ada yang menjadi primernya ada yang menjadi apa namanya hewan pemakan tingkat satunya ya itu mungkin bisa dialihkan ke bermain perannya jadi bisa Pak kalau untuk kegiatannya itu bisa kita sebagai guru mana yang sesuai mana yang kira-kiranya cocok. Tadi saya itu kan menyampaikan apa yang pernah saya praktekkan gitu. Jadi seandainya Pak Ali mempunyai ide lagi nih, oh sepertinya kalau menurut saya nggak cocok nih, saya mau seperti ini, boleh. Yang penting apapun langkah-langkah pembelajarannya, apapun asesmen yang Bapak gunakan, itu memang tujuannya untuk mencapai